Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anak semuanya kelihatan ceria dan semangat. Pertama, saya mau cek kerapian bajunya dulu. Sudah rapi bajunya ya? Ya, alhamdulillah bajunya sudah rapi semuanya. Sudah membawa tulis? Sudah. Oke. Anak semuanya, kita pada hari ini berada di lab komputer. Oleh karena itu hati-hati dalam bergerak kanan dan kiri, depan belakang, karena kita berada di jangkauan kabel-kabel dan arus listrik tegangan tinggi. Jangan sampai nanti tersetrum, bisa membahayakan sampean maupun membahayakan orang lain ya. Jadi anak-anak sekalian, itu kegiatan kita pada hari ini. Tolong diawali dengan semangat. Selanjutnya berdoa dulu di awal pembelajaran. Monggo Mas Ibat dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Ibat sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya anak semuanya, Mbak Bintang yang absen siapa? Hari ini masuk semua. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan berupa kesehatan sehingga bisa berjumpa untuk kegiatan belajar mengajar. Manfaatkanlah dengan baik, jangan sampai kita patah semangat dalam kegiatan belajar mengajarnya ya. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu untuk meningkatkan motivasi kita ya. Oke, ya. Semamsi? Semamsi? BM? Jaya, jaya, jaya. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan mereview ya atau mengulang sedikit tentang pembelajaran kita di pekan yang kemarin. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya, materi apa di pertemuan yang sebelumnya? Oke, Mbak Aini. Kemarin kita belajar materi pengenalan sistem komputer, Pak. Ya, kemarin kita belajar materi mengenai sistem komputer ya. Terus selanjutnya manfaat apa yang bisa diambil dari materi tersebut? Ya, Mbak ini. Dalam penggunaan sistem komputer ada 3 penyusunannya, terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, dan pengguna. Ya, baik. Dari materi yang kita pelajari kemarin, kita belajar tentang sistem komputer dasar ya. Dan kita bisa menyimpulkan ada beberapa komponen dalam hal sistem komputer tersebut, yaitu apa tadi? Perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau brainware. Nah, masing-masing itu harus terpenuhi semuanya ya, sehingga komputer atau sistem komputer itu bisa terpenuhi ya. Dan pada saat ini anak-anak sekalian, kita akan belajar materi yang selanjutnya, yaitu tentang materi hardware ya. Hardware itu adalah perangkat keras yang nanti akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu saya mau memberikan pertanyaan pematik kepada anak-anakku. Pernahkah anak-anak melihat isi di dalam sebuah komputer atau PC? Pernah? Pernah ya? Mas Mirza? Pernah ya? Pernah? Belum. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, anak-anak pada pertemuan kali ini
kita akan mempelajari isi di dalam sebuah komputer tersebut. Terus selanjutnya yang sudah pernah komponen apa saja yang pernah kalian lihat dalam sebuah komputer? Ada yang tahu? Monggo siapa? Nggih? Ya, di sebuah komputer satuannya ada keyboard, ada mouse, ada power supply ya. Itu ada komponen 3 yang disebutkan oleh Mas Nabil tadi. Terima kasih, tepuk tangan dulu Mas Nabil. Selanjutnya ada yang tahu fungsi dari komponen-komponen? Ya monggo. Fungsi apa? Agar komputer bisa hidup dan berfungsi dengan baik, Pak. Ya, jadi fungsi komponen dalam komputer itu secara umum memang agar komputer bisa berjalan dengan baik dan bisa digunakan dengan baik juga. Tapi seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Nabil, salah satu fungsi keyboard kira-kira untuk apa? Untuk mengetik ya, atau memasukkan huruf angka ke dalam komputer ya, melakukan suatu perintah seperti itu ya. Kalau yang tadi power supply kira-kira untuk apa fungsinya? Power supply untuk power, kekuatan, untuk menghidupkan komputer karena dia yang menyuplai arusnya ya. Oke. Terima kasih banyak anak-anak sekalian. Nah, untuk hari ini sebagai evaluasi awal sampean sampai seberapa pemahamannya tentang materi hari ini, kita akan melakukan pretest. Silakan anak-anak dibuka HP-nya dulu ya. Kita akan melakukan pretest dengan menggunakan Google. Monggo, pretest dengan menggunakan Google Form. Di grup ya, grup WA kelas. Oke anak-anak sekalian, silakan dikerjakan pretestnya. Jangan lupa diisi nama lengkapnya. Oke. Ya, diisi nama lengkap. Pasang jumlah HP. Oke. Monggo. Ya, dikerjakan pretestnya dulu, jangan contohan, dikerjakan sendiri sebagai pengukur kemampuan dasar sampean ya. Yang sudah silakan diklik kirim. Oke, itu berarti isian ya, nah. Isian. Ya, ada yang sudah, ada yang belum, kita tunggu dulu. Oke. Sudah selesai semua ya? Nah, oke. Karena sudah selesai semuanya, tolong HP-nya disimpan terlebih dahulu. Pak Deden akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya ya. Sudah? Nah, anak sekalian, kita akan belajar tentang hardware seperti yang saya utarakan tadi. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, ada dua tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita penuhi ya, dan harus kita mampu untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan fungsi komponen-komponen hardware dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis
jenis komponen hardware, perangkat input, proses, output maupun penyimpanan dengan benar. Nah, itu adalah 2 pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke. Lanjut. Teknik penilaian yang akan Pak Zainuddin ambil ada 3 teknik penilaian. Yang pertama adalah teknik penilaian sikap yang akan saya lakukan dengan observasi. Nanti melihat anak-anak siapa yang aktif, siapa yang diskusi dengan temannya, gotong royong, memberikan saran masukan dalam mengerjakan LKPD. Itu nanti akan saya nilai yang baik, ya. Tapi nek saya ngantuk, main sendiri, tidak konsentrasi, berarti nilainya kurang. Terus yang kedua adalah penilaian presentasi. Nanti anak-anak semuanya maju ke depan per kelompok nanti setelah dibentuk untuk mempresentasikan hasil dari LKPD, ya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah penilaian pengetahuan tentang pretest maupun post-test yang kita lakukan tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, oke, 3 penilaian tadi itu, ya. Selanjutnya hardware. Hardware itu apa sih, Pak? Hardware itu adalah perangkat keras yang mempunyai bentuk fisik, bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Nah, di sini tadi Pak Yudin memberikan contoh ini. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Oke, pinter. Ini adalah motherboard, bisa kita pegang. Ini termasuk ada di dalamnya PC, ya. Ini namanya hardware, ya. Begitu juga dengan ini namanya apa? Ini namanya adalah hard disk, pinter. Hard disk bisa kita pegang. Ini adalah bagian akan saya buka sebuah video 3 dimensi, ya, mengenai dalamnya PC biar anak-anak yang masih belum mengenal bagian-bagian komponen-komponennya bisa mengetahuinya. Monggo silakan disimak dulu video di depan ini. Nah, ini, ya. Nah, tampil. Ini adalah dalamnya sebuah personal komputer atau PC, ya. Ini kalau kita bedah di dalamnya, kita keluarkan komponen-komponen apa saja. Nah, ini ada macam-macam. Yang warna biru ada kipas. Nah, ini kita keluarkan semuanya. Ada macam-macam. Nah, ini bagian dalam dari sebuah prosesor, ya, atau otaknya komputer. Itu sangat kecil sekali, mikrotik. Nah, ini bagian dalamnya kita keluarkan semuanya. Ini adalah VGA card, ya. Ini VGA card, terus ada motherboard tadi yang sudah sampean sebutkan tadi di bawah Pak Zainuddin, terus ada hard disk dan lain-lain. Nah, ini kalau kita pindah seperti ini bagian-bagiannya. Nah, ini, ya. Jadi ini tadi seperti yang ini. Ini adalah motherboard. Nah, ini motherboardnya. Nah, anak-anak sekalian, ini Pak Zainuddin punya sebuah apa ini? Laptop, ya. Ini adalah laptop. Bentuknya hampir sama dengan motherboard dari PC, ya. Artinya apa? Artinya apa? Apakah laptopnya ini punya motherboard? Punya, jawabannya. Tetapi bentuknya lebih kecil karena menyesuaikan dengan bentuk laptopnya, ya. Begitu juga dengan HP kita, punya, tapi bentuknya juga lebih kecil. Nah, untuk harddisknya bagaimana, Pak? Oh, harddisknya komputer itu sebesar ini. Laptop juga punya harddisk, tetapi lebih kecil, ya. Jadi menyesuaikan seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, ya? Bisa, oke. Kalau bisa, contoh yang kedua adalah ini. Ini namanya apa? Power supply, pintar. Ini namanya cas atau charger dari sebuah laptop. Ini sebenarnya fungsinya sama, tetapi bentuknya berbeda dan penggunaannya berbeda. Kalau yang ini power supply berada di dalamnya sebuah PC, di dalam casing. Kalau ini berada di luar laptopnya, ya. Oke, ya, sama-sama untuk menyuplai arus. Oke. Oke, sekarang anak-anak sekalian akan saya bagikan beberapa hardware ini, ya, untuk sampean pegang. Monggo diraba satu persatu. Monggo, Mas Nabil. Oke. Ini, Nak.
Nih. Sudah? Nih. Aman belum ya? Nih. Monggo. Ini kipas pendinginnya. Nah, itu adalah berbagai macam komponen ya, bisa dipegang. Hati-hati. Jangan sampai rusak. Nanti setelah dipegang, sampean bisa mengerti bentuk-bentuknya secara nyata ya, dibandingkan dengan yang ada di sini ya. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya anak-anak sekalian semuanya silakan memperdalam pengetahuannya. Silakan dibuka materi ajar yang sudah Bapak share di folder, silakan dibuka. Oke. Silakan dibuka materi ajarnya. Di situ ada video interaktif maupun di situ ada materi yang bisa sampean literasi sampean baca. Monggo dibuka. Oke, didengarkan satu persatu videonya. Waktunya 10 menit ya untuk membuka media interaktifnya. Sama dilihat ya. Iki apa RAM, bentuknya seperti ini. Oh, nak ngene video ternyata seperti ini, fungsinya untuk ini ya, seperti itu ya. Ini tadi apa, Bil? Prosesor. Iya, pinter. Ini namanya prosesor ya, Bil ya. Nanti ini bisa dilihat di video interaktifnya. Oh, ternyata bentuknya konkretnya seperti ini, fungsinya untuk apa. Lanjutkan ya. Oke, monggo dipakai handsetnya ya. Oke. Ya. Apa itu pakai keyboard? Oke. Dibuka satu persatu ya. Mbak. Oke. Ini perangkat penyimpanan. Oke. Oke, silakan dilihat satu persatu. Oke. Diperbesar. Nah. Artis. Nanti setelah kita berinteraksi dan media interaktif, setelah itu nanti ada sebuah permainan ya, permainan interaktif dari WordWall. Monggo disimak dulu. Waktunya kurang 5 menit.
Oke, sekarang sudah selesai ya untuk materinya. Nah, sekarang ini saya mau tanya, ini apa tadi? Motherboard. Nah, motherboard ini juga disebut dengan papan sirkuit karena di sini tempat meletakkannya berbagai macam hardware. Contohnya di sini ada namanya apa ini? RAM. Ya, RAM letaknya di sini juga. Nah, di sini ada prosesor ya atau otaknya komputer. Juga di sini tempatnya. Nah, di sini ini ada prosesor namanya ya. Nah, ini bisa kita ambil. Ada penguncinya, ini prosesor juga ya. Bisa letaknya di sini semuanya ya. Oke, sekarang saya sudah menampilkan sebuah permainan edukasi namanya word wall ya nanti atau roda putar ya. Setiap kita klik nanti apa yang ditunjuk oleh ini itu adalah yang kita jawab. Jadi namanya apa, terus jenis komponen apa, input, proses, output atau penyimpanan. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Saya akan memberikan reward. Silakan. Oh ya, Mbak Zara, silakan maju ke depan. Monggo, cepat. Tepuk tangan untuk Mbak Zara. Klik ya. Oke, yang dipilih apa ya kira-kira ya? Nah, ini namanya apa Mbak Zara? Namanya? RAM. Bener RAM namanya? Benar, RAM. Benar sekali ya, tepuk tangan. Termasuk jenis perangkat apa ini RAM ini? Perangkat? Perangkat? Penyimpanan kurang tepat apa? Proses. Minta RAM ini termasuk jenis perangkat proses ya. Oke, Mbak Zara. Saya beri kesempatan sekali lagi. Coba. Nah, ini namanya apa Mbak Zara? Monitor. Benar? Benar. Ini adalah monitor. Termasuk perangkat apa? Output. Karena mengeluarkan apa dia? Mengeluarkan gambar. Pinter. Tepuk tangan untuk Mbak Zara. Oke, ini untuk Mbak Zara rewardnya. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Ya, silakan Mbak ini maju ke depan. Jangan khawatir. Oke. Rodanya kita putar dulu ya. Ini roda surga ini. Oke. Oh ini namanya apa Mbak ini? Mouse. Benar? Benar. Ini adalah tikusnya komputer atau mouse karena bentuknya menyerupai tikus ya. Termasuk komponen apa ini? Input. Benar? Benar. Alhamdulillah. Luar biasa. Fungsinya apa? Untuk mengarahkan kursor. Ya, untuk mengarahkan kursor. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Mbak ini. Ini Mbak ini. Silakan. Selanjutnya siapa lagi yang mau mencoba? Ayo. Mbak Ocha, monggo Mbak Ocha, silakan maju. Ocha. Ini Ca, maju Ca, coba Ca. Durasi. Ini Ca. Kita klik ya. Oke, putar sampai pulangnya diputar. Oke. Apa cara namanya ya? Headphone ya, pintar. Namanya adalah headphone. Headphone termasuk perangkat apa? Pengeluaran atau input? Keluaran. Ya, bener ya? Oke, termasuk perangkat keluaran. Kenapa keluaran? Karena bisa? Ya, mengeluarkan suara. Bisa kita dengarkan musik lewat situ. Ya, benar kali ya? Oke, tepuk tangan untuk bocah ini. Ya, Mas Ahmas silakan maju. Mas Ahmas, tepuk tangan untuk Ahmas. Coba roda putarnya ini. Wah, luar biasa semangatnya Mas Ahmas ini. Klik sendiri Mas, klik sendiri. Oke, klik sendiri. Oke, siap. Apa ini? Prosesor. Pintar. Prosesor fungsinya seperti otak kita ya, memproses. Ya, benar sekali ya. Langsung tek semua ya. Oh, jangan semua, satu saja. Oke. Lanjut, siapa lagi yang mau ke depan? Para, maju para. Hadiah tepuk tangan. Tiga. Ebar. Tinggal 3 Far. Yang mana Far ya? Yang mana Far ya? Wih, nonjok sing iki apa iki Far? Apa Far? Hah? Artis ini artis benar? Benar? Salah. Ini tadi bentuknya seperti ini ya.
Nah, ini apa ini? Power supply. Wah, anak kok satkan tadi. Oke, fungsinya untuk apa tadi? Menyuplai arus listrik ya, atau menghidupkan komputer. Oke. Mbak Farah. Kalau begitu kita acak lagi antara dua ini. Oke, Mbak Farah terakhir. Apa itu Mbak Farah? Keyboard, bener tak, Rek? Oh, bener. Masa fungsinya apa ini? Untuk mengetik, iya, untuk mengetik atau memberikan perintah. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Farah. Pemalu-malu ini, Nak. Oke, cukup kuisnya pada hari ini ya. Sudah banyak yang maju, terima kasih banyak. Yang belum maju jangan khawatir. Di kesempatan yang lain nanti tetap ada permainan dengan reward hadiah yang lebih besar ya. Bu, hadiahnya berapa juta gitu ya. Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Jadi silakan anak-anak sekalian langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, tadi kita sudah melalui berbagai macam materi ya, tahap demi tahap. Sekarang ini sudah pembagian tahap kelompok ya, terdiri dari 5, 5, 4, 4, 4. Ada berapa kelompok berarti? 5 ya? Ada 5 kelompok. Oke, sekarang Pak Idin akan membagikan LKPD. Nanti silakan diamati ya. Dibaca dulu dengan kelompoknya LKPD-nya. Ini Nak. Ini Mas Wira. Ini Mas. Oke. Perhatikan LKPD itu nanti berisi atau lembar kerja peserta didik berisi 2 aktivitas ya. Aktivitas 1 dan aktivitas 2 ya. Nanti silakan anak-anak sekalian mengerjakan sesuai dengan aktivitas itu. Silakan dibagi tugasnya masing-masing kelompok ya. Nanti setelah selesai silakan di-save, jangan lupa. Terus setelah itu nanti maju satu persatu giliran ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Oke, silakan. LKPD-nya dikerjakan di PowerPoint ya. Lihat PowerPoint, jangan ditulis di situ. Monggo, dibuka langsung. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Dibuka, dikerjakan. Oke. Anak-anak bisa mencari jawabannya, bisa bantuan buka Google Chrome ya. Silakan buka Google Chrome. Ya, dibantu Pak Jalitin dulu ya. Tadi mana gambar mouse-nya? Yang ini. Oke, siap. Tinggal ditarik gini loh. Ya, dimasukkan kemana ini ya? Nah, seperti ini ya. Oke, untuk mengecilkannya tinggal digeser ini saja. Ya. Mouse lucu ya? Oke, warna pink. Oke. Lanjut, lanjutkan. Ini tadi kelompok berapa sampean? Sampean kelompok ya? 3. Oke. Oke, dikerjakan. Dibuka ya di Google juga untuk perbandingannya. Oke, mana Nak? Bentar. Ya, ini teman buka Google bisa nanti. Itu. Ini dicari perbedaannya antara apa? Monitor CRT dengan monitor LED ya. Oke, semangat. Ini kelompok berapa? 1. Oke. Ya, sudah bagus ini, Mbak. Tinggal menyesuaikan. Ini nanti untuk gambarnya ya, tinggal di share tadi. Bisa mencari di Google tadi ya, di save terus ditarik saja, nanti dimasukkan ke PowerPoint-nya. Ini PowerPoint-nya dibuka dulu. Nah, diisi apa-apa yang kurang, nama kelompoknya dan lain-lain ya. Gampang kok.
Ya, dicoba dulu. Nanti kalau ada permasalahan bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti juga bisa minta bantuan ke Pak Zainuddin ya. Nanti sampean tinggal panggil, oke? Dikerjakan. Ya, itu bisa diisi. Ya. Gimana, Mas Ayub? Ya. Oh ya, oke. Bagus. Nanti diselesaikan ya. Sudah kesusahan atau tidak? Ini sudah bagus ya. Ini sampean kebagian LKPD dari kelompok 3 ya. Ya, sampean kerjakan dulu. Aktivitas satunya sudah gini kok. Ya, ini perangkat apa sampean? Oh ya, perangkat proses ya. Oke, Mbak Zahra. Oke. Ya, Walif ini ada apa, Lip? Oh ya, sudah bagus ini kok. Nah, ini sampean disuruh membedakan ini perbedaan antara monitor CRT dan monitor LED apa. Nah, ini sampean isi ini. Iya, benar. Oke. Dikerjakan dulu nak ya. Nanti kalau ada kesulitan panggil Pak Zainuddin. Ya, Pak, gimana? Sampean lihat sih. Oh ya, ini satu kelompok ya. Kelompok 1 ini ya. Oke lah, dikerjakan. Oke, bagus. Gimana Yuk? Ya, ini diselesaikan ya. Sudah bagus ini kok. Oke, ya. Ditutup dulu lah. Ya. Nanti sampean bisa maju ke depan ya. Ini kelompok 4 ya. Ya. Nanti maju ke depan. Presentasi nanti ditunjuk dulu. Dibagi anggota kelompoknya siapa satu tugasnya ya. Bentar ya. Ya, Zara. Ya, sudah bagus. Ini kok. Nah, ini LKPD-nya dilihat ya. Ini sama nomor berapa? Nomor 4. Oh ya, itu hard disk atau SSD. Sampean cari nanti di internet ya, mana yang digunakan oleh HP. Ya diisi. Oke. Ya, bagus. Mbak ini tadi ya. Mosnya diisi. Untuk bintang sudah selesai tak bintang? Oh ya, itu diisi. Lucu gitu kok mouse-nya yang dipilih. Ya, wis bebas lah. Milih perangkat keras yang mana sesuai dengan selera sampean bentuknya. Ya. Oke. Ya. Ya, itu nanti gampang lah, di sebelahnya itu juga boleh. Lanjut. Gimana, Farah? Oh iya, sudah. Gini kok. Ini tinggal ditarik, ini aja diisi fungsinya ya. Oh iya, sebentar tak lihat dulu. Kabel mouse-nya kayaknya ini. Ya. Gimana Mas Fadlul? Ini kelompok 5 ya. Oh ya, bagus. Dilanjutkan. Jangan lupa di save dulu ya. Nanti dipresentasikan di depan hasilnya. Ya, jangan lupa diskusi. Yang sulit apa? Ini di LKPD-nya sampean kerjakan sesuai dengan perintah ya. Enggak apa-apa, nanti file save di save. Jangan lupa ya. Sampean pilih. Cari di Google Chrome banyak. Ya, ada apa Mas? Oh ya, Mas Mirza. Ya Mas, enggak apa-apa. Ya, nanti bisa
disampaikan di depan aman moderatornya ya nggak apa-apa, dibagi sendiri ya tugas kelompoknya itu nanti ya, bebas. Ya bagus ini kok. Nggak apa-apa. Ya tinggal sedikit diselesaikan aktivitas duanya. Ya, oke. Ini punyanya Mbak Ocha, kelompok 1 sudah mau selesai. Lanjut ya. Kelompoknya diisi dulu ya. Mana? Oh ya, bagus. Dibagi tugasnya sama kelompoknya. Pak Zainuddin nilai ya, saya yang aktif, yang belum aktif siapa, nanti biar tahu. Oke. Apa itu prosesor? Monggo. Monggo. Untuk perangkat kerasnya tadi ditaruh di sampingnya ya, biar nggak jatuh. Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya. Kelompok berapa Mas Ahmas? Kelompok 5? Tadi saya tanya kelompok 5. Kelompok 3. Kelompok 1 apa? Oke, semangat. Ayo dibuka ayo. Ya. Oke, dilengkapi ya. Agak dipercepat pekerjaannya. Waktu untuk mengerjakannya tinggal 7 menit lagi. Durasi ya, nanti setelah itu maju satu persatu untuk presentasi. Gimana Mbak Farah? Oke, sip. Apa itu? Monitor. Gimana Mas ya? Perangkat penyimpanan tambah hard disk. Lanjut. Kasih contoh 2 nggak apa-apa, tambah lagi 2. Mas Ayu.
Diskusi sama kelompoknya ya. Ini aja. Masih enak dari kondinya. Ya apa yang motherboard? Ya. Aktivitas yang mana? Sebelah sana. Oke, bagi tugas ya. Oke. Ya, mau selesai ya. Bat. Gimana, Bat? Tinggal sedikit. Oke, waktunya mau habis ya untuk pengerjaan LKPD-nya ya. Oke, tinggal 5 menit lagi. Dipercepat. Yang sudah di save ya, nanti di share folder, tak buka dari sini ya. Kelompok 1 sudah siap? Oke, mantap. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Sudah. 4, Mas Ayub? Dah, kelompok 5? Dah, oke. Oke, karena sudah siap semuanya, sekarang kita presentasi maju satu persatu ya. Ini mau kita sepakati. Yang maju ini mulai dari kelompok urut nomor atau acak? Urut nomor. Oke, kalau urut berarti sekarang kelompok berapa yang maju? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 beri tepuk tangan yang meriah. Ini kelompok 1 ya? Oke. Silakan moderatornya siapa dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD. Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, Kak, nama kesini. saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Semandi Tiamur Putri. Nama saya Sarah Nuraini. Oke, percaya diri semuanya. Di next tak sendiri. Oke, siapa yang baca? Mbak Zara, monggo. Perangkat keras memasukkan input device 1 keyboard. Fungsi utama keyboard adalah memungkinkan pengguna untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Terus? Ya. 2. Mouse berfungsi membantu penggunaan komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi dan sejenisnya. Ya. Lanjut. Perangkat keras pemrosesan processing device RAM. Fungsi RAM adalah sebagai peningkatan kinerja perangkat yang sedang dipakai. Oke. Perangkat keras pemrosesan processing device motherboard. Fungsi motherboard pada komputer motherboard menjadi tempat semua komponen utama dalam komputer terhubung dan terkoneksi. Oke. Sudah? Sekarang aktivitas 2 ya? Oke. Monitor merupakan komponen hardware yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer. Sama-sama sebagai komponen perangkat keras keluaran komputer yang fungsinya mengeluarkan data secara visual. Namun kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut ke dalam bentuk tabel di bawah ini.
Perbedaan monitor CRT dan monitor LED. Monitor CRT sinyal analog, harga lebih murah, sudut pandang lebar, serta memiliki kualitas warna bagus. Sedangkan monitor LED sinyal digital, tipis, enteng, irit daya dibandingkan monitor CRT. Image tidak berkedip flicker dan memiliki fokus serta kecerahan yang sangat baik. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Monggo. Apa yang mau bertanya? Contoh lain perangkat keras kecuali mouse. Contoh lain perangkat keras kecuali mouse dan keyboard apa? Kelompok 1. Contoh lain selain mouse dan keyboard apa? Monitor. Monitor, ya ada monitor contohnya ya, bagus sekali. Ada pertanyaan yang lain? Apalagi selain monitor kira-kira? Dari mana? Ada apa? Prosesor, terus ada hard disk, RAM, power supply, nah itu perangkat keras semuanya ya. Ini perangkat keras juga nanti peripheral kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Kalau sudah cukup, monggo di tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang persiapan kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok 2. Maju semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Monggo. Siapa moderatornya? Mas Nabil. Oke, Mas Nabil. Ini nak. Nah, sekarang sini. Nanti sampean pindah ini ya. Ini ya. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD. Ya, namanya siapa saja? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Madani. Perkenalkan, nama saya Saljukul Bukhari Sugandi. Perkenalkan, nama saya Abis Maulana Ramadan. Ya. Oke. Monggo. Pertama, kita memiliki monitor. Monitor merupakan perangkat keras luar atau output device. Nah, monitor memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi monitor antara lain adalah menampilkan data grafis, tampilan yang ada di CPU, dan pengguna bisa melihat data yang dibuat. Oke, terima kasih, luar biasa. Lanjut. Agak ke sini Mas Habis. Oke, gantian. Fungsi hard disk. Fungsi hard disk sebagai tempat penyimpanan data, file, serta dokumen virtual dan lain-lain. Ya. Lanjut. Untuk LKPD berapa? Selanjutnya ya. Ini siapa yang belum tadi? Mas Nabil, monggo. Monitor merupakan komponen hardware yang sangat penting dalam sebuah sistem komputer, sama-sama sebagai komponen perangkat keras. Keluaran komputer yang Jangan diperhatikan ya. secara visual. Namun kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Next. Sudah? Lanjut sampai next. Oke, lanjut. Baca. Perbedaan monitor CRI dan monitor LED. Monitor CRI jenis monitor tabung yang penggunaannya sudah jarang. Monitor LED komponen yang dapat memancarkan cahaya. Oke, lanjutnya sampai next sendiri lah. Alif, ayo Alif. Adresta SSD merupakan komponen hardware yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer, sama-sama sebagai komponen perangkat keras penyimpanan data secara permanen. Namun kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut dalam bentuk tabel di bawah ini. Next sendiri. Salah satu hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada laptop atau komputer. SSD perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Benar. Lanjut.
Maju, geser, Mas, monggo. Nggih sampean. Next sekalian. Yang ketiga, perhatikan gambar memori RAM berikut ini. Penggunaan komponen memori RAM yang cocok digunakan pada perangkat laptop adalah berikut. Yang mana? Yang A ya? yang A. Oke. Yang A atau B? Yang apa ayo? Yang cocok yang digunakan untuk yang apa yang laptop itu adalah yang A karena yang A lebih kecil bentuknya. Nah, ini yang lebih kecil. Kan ini besar ini untuk komputer. Tapi untuk laptop berarti yang kecil. Nggak apa, nanti evaluasi bisa diperbaiki ya. Oke, demikian dari kelompok 2 ada pertanyaan? Nggak ada? Aski, ada pertanyaan Aski? Siapa namanya? Mbak Farah? Siva? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, monggo. Keunggulan monitor LED apa daripada monitor CRT? Bisa Monggo, coba memancarkan cahaya. Apa? Bisa memancarkan cahaya. Dapat memancarkan cahaya. Bisa memancarkan cahaya yang LED. Terus apa lagi? lebih HD. Lebih HD ya, lebih HD atau lebih bagus gambarnya daripada yang monitor tabung ya. Terima kasih Mas Inul. Sudah cukup? Nah, bisa ditutup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini Zahra. Perkenalkan nama saya Askia Yuna Safia Sutikno. Perkenalkan nama saya Raisa Nazarois. Perkenalkan nama saya Najma Sarma Alumni. Perkenalkan nama saya Natalia Nazwa Melinda. 1. Perangkat keras. Masukan. Input device. Mouse berfungsi membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Kedua, keyboard. Fungsi utama keyboard adalah memungkinkan penggunaan untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Ya, itu adalah fungsi keyboard. Lanjut. Perangkat keras pemrosesan processing device. Fungsi RAM adalah sebagai peringatan kinerja perangkat yang sedang dipakai. Lanjut. Prosesor. Fungsi utama dari prosesor adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan tombol, pemindai, tuas kontrol maupun statikus. Next sendiri. Nah, sekarang LKP 32. Anak. Oke, silakan. Monitor merupakan komponen hardware yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer. Sama-sama sebagai komponen perangkat keras, keluaran komputer yang fungsinya mengeluarkan data secara visual. Namun kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut ke dalam bentuk tabel di bawah ini. Sama next. Oke. Tunggu Pak Mer. CRT sinyal analog, harga lebih murah, sudut pandang lebar, serta memiliki kualitas warna bagus. LED sinyal digital, tipis, enteng, irit daya dibandingkan monitor RCT. Image tidak berkedip, flicker, dan memiliki fokus serta kecerahan yang sangat baik. Lanjut.
Kedua, hard disk dan CCD merupakan komponen hardware yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer, sama-sama sebagai komponen perangkat keras penyimpanan data secara permanen. Namun, kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut ke dalam bentuk tabel di bawah ini. Jawab. Hard disk mempunyai kecepatan rata-rata 60 MB per detik. Hard disk jauh lebih lambat karena harus menunggu putaran spindle untuk mengakses data. SD dapat membaca dan menulis data hingga 550 MB per detik. Perhatikan gambar memori RAM berikut ini. Penggunaan komponen memori RAM yang cocok digunakan pada perangkat laptop adalah berikan alasannya. Gambar mana? Gambar yang mana? Yang gambar A. Gambar A. Ya bagus, gambar A ya, benar. Tadi yang sudah bertempat. Baca enggak? RAM ini memiliki voltage lebih rendah untuk versi yang ada kode X, seperti LPDDR4X. Bisa memiliki voltage lebih rendah. Ya, nanti jawabannya yang A ya. Nanti yang pertama kurang tepat ya. Oke, lanjut. Bahasa. Perhatikan perangkat di bawah ini. Dalam sebuah perangkat smartphone atau HP, kapasitas penyimpanan data dapat ditambah atau di-upgrade. Tentunya fitur seperti ini sangat membantu kita agar dapat menyimpan data jauh lebih banyak lagi. Gambar komponen yang tepat untuk upgrade kapasitas penyimpanan di smartphone adalah berikan alasannya. Nah, oke, yang mana? Gambar B. B. Ya, gambar B tepat sekali ya. Tepuk tangan. Ya. Oke. Jawab kecepatannya adalah 100 MB per detik. Cocok buat smartphone maupun tablet. Kapasitas penyimpanan sebesar 64 GB ini ideal buat kamu yang nggak membutuhkan memori terlalu besar maupun kecil. Pemakaiannya juga praktis. Oke, siapa yang lihat? Tepuk tangan dulu untuk kelompok fabrikasi. Monggo silakan bertanya karena ini nanti ada penilaiannya, bertanya itu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo silakan. Silakan yang mau bertanya siapa? Ya, monggo. Mbak Zara, tanya apa? Berikan satu contoh lagi monitor selain monitor CTR dan LED. Ya, monitor LCD ya. Jadi monitor, tepuk tangan dulu, benar ya. Tadi ada monitor apa? CRT, monitor LED sama monitor LCD ya. LCD itu generasi kedua setelah CRT, LCD terus baru LED. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Saya rasa sudah cukup ya, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sekarang kelompok selanjutnya silakan maju ke depan. Kelompok 4 silakan maju. Kelompoknya Mas Ayub ya. Monggo moderatornya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Perkenalkan nama kelompoknya. Nama saya Muhammad Taifir Daus. Nama saya Muhammad Jafran Abdullah. Saya Perangkat keras input. Masukan. Fungsi utama keyboard adalah memungkinkan pengguna untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Perangkat keras input atau masukan. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan pointer atau kursor di layar monitor guna menjalankan suatu perintah. Perangkat keras output keluaran. Fungsi monitor adalah menampilkan tampilan grafis dan teks display, memungkinkan pengguna melihat gambar, tulisan, dan grafik yang dihasilkan oleh komputer. Dua sebagai layar tampil video dan multimedia.
dan membuat pengguna menonton video, film, dan multimedia lainnya. Perangkat keras output keluaran berfungsi untuk mendengarkan audio tanpa adanya mikrofon. Jadi kamu tidak dapat menggunakan untuk berkomunikasi. Ini gambarnya apa? Headset ya, headphone. Maaf, headphone ya, benar headphone. Gak ada mic-nya ya, jadi bisa digunakan untuk audio saja. Lanjut. Dan sekarang aktivitas yang kedua. Monitor merupakan komponen hardware yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer. Sama-sama sebagai komponen perangkat keras keluaran komputer yang fungsi mengeluarkan data secara visual. Namun, kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut ke dalam bentuk tabel di bawah ini. Monitor CRT biasa terdiri dari tabung besar yang terbuat dari kaca, pistol elektron, dan layar berpendar. Pistol elektron memancarkan elektron berenergi tinggi untuk membentuk gambar pada layar berpendar. Dalam proses senjata elektron menghasilkan seberkas elektron berenergi tinggi untuk menyerang layar. Layar kemudian bersinar dan menghasilkan gambar yang diinginkan. Monitor CRT biasanya terdiri dari tabung besar yang terbuat dari kaca, pistol elektron, dan layar berpendar. Pistol elektron memancarkan elektron berenergi tinggi untuk membentuk gambar pada layar berpendar. Dalam prosesnya, senjata elektron menghasilkan seberkas elektron berenergi tinggi untuk menyerang layar. Layar kemudian bersinar dan menghasilkan gambar yang diinginkan. Oke. Lanjut, yang terakhir. Lanjut. Hard disk adalah SSD Solid State Drive, merupakan komponen hardware yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer. Sama-sama sebagai komponen perangkat keras penyimpanan data secara permanen. Namun, kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut dalam bentuk tabel di bawah ini. Solid State Drive SSD dan HDD ada perangkat penyimpanan data. SSD menyimpan data dalam memori flash sementara HDD menyimpan data dalam disk magnetik. SSD adalah teknologi baru yang menggunakan sifat fisik dan kimia dari silikon untuk menawarkan lebih banyak volume penyimpanan, kecepatan, dan efisiensi. Meski demikian, HDD merupakan opsi yang hemat biaya jika Anda memerlukan akses data yang jarang dalam blok yang berukuran 1 MB atau lebih sekaligus. Oke, demikian ya presentasi dari kelompok 4. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? 1. Monggo, nggih, silakan Mas. Pertanyaan saya adalah apa keunggulan dari tipe wireless atau tanpa kabel dengan mouse yang berkabel? Keunggulannya mouse tanpa kabel apa keunggulannya? Simple. Lebih simpel ya, dan tidak ribet karena tidak menggunakan kabel. Tapi kalau mouse yang menggunakan kabel, ada kabel yang nyolok ya, tidak bisa dibawa ke sana ke sini ya, seperti itu ya. Jadi lebih ribet ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu anak kalian dari kelompok 4, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Monggo maju ke depan. Kelompok 5. Moderatornya siapa? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Nama saya Putra. Nama saya Muhammad Abdul Rahman. Nama saya Muhammad Muhammad. Ya. Ya, sudah. Yang pertama ada perangkat keras input device. Ada keyboard untuk mengetik sesuatu apabila ingin membuat undangan dan lainnya. Yang kedua ada mouse untuk menggeser kursor. Perangkat keras strategis. Yang pertama ada RAM. Ini sebagai peningkatan kinerja perangkat yang sedang dipakai. Yang kedua disk sebagai tempat penyimpanan segala macam data file serta dokumen visual. Oke. Jadi ini adalah perangkat penyimpanan. Ada yang perlu diperbaiki ya. Jadi RAM ini bukan perangkat penyimpanan. RAM ini termasuk perangkat proses ya. Memang benar data pada saat mengerjakan itu disimpan di RAM, tapi ini penyimpanan sementara. Nanti kalau komputernya dimatikan ya hilang. Tapi penyimpanan permanennya ada di sini. Ya, jadi ini RAM ini bukan termasuk perangkat penyimpanan, tapi perangkat proses. Ya, yang sampai penyimpanan adalah hard disk. Ya. Peningkatan ya. Halo? Peningkatan. Peningkatan. Jadi ini kan device kan, device kan penyimpanan. Seperti itu. Lanjut. Nih. Oke. Lanjut Pak Sifat. Monitor merupakan komponen hardware yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer. Sama-sama sebagai komponen perangkat keras, keluaran komputer yang fungsinya mengeluarkan data secara visual. Namun kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut ke dalam monitor CRT, sinyal analog lebih murah, sudut pandang lebar. Kalau monitor LED, sinyalnya digital, tipis, enteng dan irit daya. Dua, hard disk dan SSD solid state drive merupakan komponen hardware yang sangat penting di dalam sebuah sistem komputer, sama-sama sebagai komponen perangkat keras penyimpanan data secara permanen. Namun kedua perangkat tersebut memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua komponen tersebut ke dalam bentuk tabel di bawah ini. Jawabannya, SSD melakukan proses baca atau tulis pada kecepatan 50 sampai 250 Mbps, sedangkan hard disk melakukan tersebut pada kecepatan 0,1 sampai 1,7 Mbps. Perhatikan gambar memori RAM berikut ini. Penggunaan komponen memori RAM yang cocok digunakan pada perangkat laptop adalah yang mana? Yang jawab apa sampean? Yang A ya, yang A. Oh sudah ini berarti? Sudah Pak. Sudah, oke yang A ya. Tepuk tangan. Ada pertanyaan untuk apa? Siapa yang bertanya? Cukup? Cukup, kalau cukup sudah diakhiri Mas. Di kelompok 5 apabila ada salah kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, luar biasa anak-anak sekalian. Pada presentasinya semuanya bisa tampil ke depan meskipun masih belum pede ya. Untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, anak-anakku masih belum percaya diri untuk tampil ke depan. Ada beberapa saja yang percaya diri, tapi semuanya alhamdulillah sudah aktif ya ke depan menyampaikan diskusinya tadi dengan bagus. Tetapi tadi ada yang salah ya, beberapa kelompok 2 tadi ada yang salah, tolong nanti diperbaiki. Terus kelompok ya tadi yang stress tadi, yang RAM tadi tidak termasuk ke dalam penyimpanan ya. Untuk Mas Ibat tadi sudah bagus ya kelompoknya, ini sudah bagus ya.
Demikian anak-anak sekalian, untuk kesimpulan hari ini siapa yang mau memberikan untuk pembelajarannya? Silakan. Ya, Mbak Aski, monggo. Jenis perangkat keras komputer terdiri dari perangkat masukkan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpanan. Oke, tadi benar Mbak Aski, terima kasih atas kesimpulannya yang disampaikan tadi. Pendapatnya Mbak Aski, pada hari ini kita sudah belajar berbagai macam perangkat keras. Ada perangkat keras masukan, perangkat keras proses, keluaran, dan penyimpanan. Oke, ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Mas Ahmas. Oh ya, bagus. Komponen perangkat keras pada laptop lebih kecil daripada perangkat keras di komputer atau PC ya. Tadi contohnya ini RAM-nya lebih kecil ya. Tadi yang A jawabannya. Tadi ada yang B masih keliru, nanti direvisi ya. Demikian. Untuk selanjutnya anak-anakku silakan membuka link yang ada di Quizzes. Kita mengerjakan Quizzes sebagai post-test pada pembelajaran hari ini ya. Sebentar saya aktifkan dulu Quizzesnya dulu. Kuisis, mana kuisis ini? Sesi langsung. Asik. Oke. Oke. Oke anak-anakku, sudah siap kuisisnya, silakan masuk. Itu kodenya 091724. Silakan ya. Semuanya diaktifkan HP-nya. Oke, itu sudah ada yang masuk, Mbak Safara, Mbak Zara, Mas Naufal. Monggo. Post-testnya hasilnya diusahakan lebih baik karena saya sudah memperoleh materi banyak. Monggo, yang lain yang belum. Mas Riki sudah masuk kan? Monggo. Mbak Zara sudah masuk? Oke, mantap. Ya, Aski. Mbak Siva sudah? Sudah. Mas Nabil? Oke, ayo. Apa kok cup ya? Ari. Oke. Sudah semuanya? Ada yang belum? Oke. Oke, siap. Mas, sudah? Oke, sudah mulai ya. Siap, persiapan. Oh, Amel masuk sudah ya. Oke, kita mulai.
Kita mulai. Oke. Ustadz Farid siap? Oke. Oke, dikerjakan. Kok pertanyaan dulu? Oh. Nah, Mas. Oke, mantap. Ya, itu ada yang pertanyaan uraian ya. Nah. Ampun, nggih. Kok sampai segitu. Oke, ini pertama adalah kompetisi pas. Siapa? Cup. Oh, Mas Alif. Terus setelah itu Najma. Terus Riki siapa? Oh, Mas Riki. Nomor 3, Mas Riki. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi ya, hasil post test dari kita untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak untuk kegiatan selanjutnya tentang pengayaan dan remedial. Ini ya. Bentar saya buka dulu. Nah, pengayaan ini akan diberikan kepada anak-anakku yang nilainya sudah sama dengan 70 atau lebih dari 70. Nanti ada treatment pengayaan dari Pak Zainuddin ya. Terus selanjutnya untuk yang dapat remedial itu nilainya di bawah 70 ya, kurang. Nanti ada tugas juga soal uraian untuk memperdalam pemahaman sampean. Jangan patah semangat yang kena remedi, tetap semangat ya. Itu tadi kalau saya lihat yang kena remedi ada ya. Terus untuk refleksi pada pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memberikan refleksi? Monggo. Nggih, Mas Ayub, refleksinya apa? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Pak. Karena selain melihat video pembelajaran yang Bapak berikan, kita juga bisa tahu dan memegang langsung dari komputer seperti hard disk, RAM, dan power supply. Oh ya, terima kasih Mas Ayub. Tadi refleksi pembelajaran hari ini menyenangkan, alhamdulillah, karena bisa langsung tahu bentuk dari hardware komputer ya. Terus bisa melihat pembelajaran yang interaktif juga. Harapannya sampean lebih memahami tentang materi yang disampaikan oleh Pak Zainuddin ya, sehingga pengetahuan kita bertambah. Ada refleksi yang selanjutnya yang bisa memberikan? Nggih, Mbak ini. Dari pembelajaran hari ini kita mendapat membedakan dan menganalisis nama, fungsi, dan komponen perangkat komputer, Pak. Ya, terima kasih Mbak ini. Dari pembelajaran hari ini kita bisa membedakan perangkat keras komputer berbagai macam tadi. Ada perangkat apa? Masukan, terus perangkat proses, terus perangkat keluaran, terus penyimpanan. Pinter ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar materi tentang interaksi hardware, software, dan brainware ya. Nanti kita akan membuat sebuah soft copy dan hard copy ya, dengan menggunakan scanner dan printer. Gambarnya seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang pembelajaran kita? Tidak ada. Kalau tidak ada, anak-anakku sekalian, tolong kepada ketua kelas untuk
siapkan berdoa untuk akhir pembelajaran. Monggo Mas Ibad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mas Ibad atas doa, memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita meninggalkan lab komputer, anak-anak sekalian, tolong nanti dimatikan komputernya, terus dirapikan kursinya dan alat-alatnya, LKPD serta hardware-nya nanti tolong dibawa ke depan ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sangat menyenangkan, dan Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.